Kalau kita lagi lihat matahari, pernah kepikiran nggak sih itu sebenarnya isinya apa? Maksud saya bukan cuma sekedar bola api raksasa gitu kan? Nah, dari catatan yang Anda kirim, isinya itu ternyata jauh lebih keren dan kompleks. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng catatan ini buat cari tahu apa sih isi mesin kosmik yang jadi sumber energi kita. Oke, mari kita mulai. Catatan Anda ini langsung ke intinya. Ternyata bahan dasar matahari itu super sederhana. Iya, sederhana banget. Hampir seluruhnya, sekitar 98% lah, itu cuma terdiri dari dua unsur paling ringan. Hidrogen, sekitar 74%, Betul? dan helium, sekitar 25%. Ini kan aneh ya, benda sepanas dan seterang itu isinya justru gas paling ringan. Nah, itu dia. Dan yang lebih menarik lagi itu peran dari masing-masing unsur gitu. Catatan Anda kasih analogi yang bagus banget. Yang bahan bakar sama abu itu ya. Tepat. Hidrogen itu bahan bakar utamanya. Sementara helium itu ya abu sisa dari pembakarannya. Artinya, matahari itu terus-menerus mengubah hidrogen jadi helium. Oh, jadi jumlah heliumnya itu makin lama makin banyak. Betul sekali. Dan rasio ini bukan cuma angka biasa loh. Ini semacam jam kosmik di dalam matahari, kita bisa tahu umurnya dan prediksi sisa hidupnya dari situ. Oke, jadi 98% itu hidrogen sama helium. Tapi di catatan juga disebut ada oksigen, karbon, bahkan besi. Tapi kan jumlahnya kecil banget ya, cuma sisa 1-2%. Itu perannya apa? Cuma sekedar bumbu penyedap aja gitu? Pertanyaan bagus. Nah, di sini ada istilah yang agak unik sih dalam astronomi. Buat para astronom, semua unsur selain hidrogen dan helium itu disebutnya logam. Oh, jadi oksigen dan karbon itu dianggap logam? Iya betul, jadi ini bukan logam seperti yang kita kenal di bumi ya. Ini cuma istilah praktis aja untuk semua unsur yang lebih berat dari helium. Oke, paham. Tunggu deh, kalau hidrogen itu bahan bakar dan helium abunya, ini kan berarti ada semacam proses pembakaran. Tapi kan di luar angkasa nggak ada api, nggak ada oksigen. Jadi gimana caranya matahari bisa menyala? Nah, ini dia inti dari semuanya. Prosesnya itu bukan pembakaran kimia, tapi fusi nuklir. Terjadinya di inti matahari. Di pusatnya ya? Betul, di sana suhunya bisa sampai sekitar 15 juta derajat Celcius. Dengan tekanan yang nggak kebayang. Wow. Kondisi super ekstrim inilah yang memaksa 4 inti hidrogen buat bergabung atau berfusi jadi satu inti helium. Nah, proses inilah yang lepasin energi super besar. Energi yang kita rasakan sebagai cahaya dan panas di bumi itu. Tepat. Coba deh bayangin. Tiap detik, matahari itu mengubah sekitar 600 juta ton hidrogen jadi helium. Skalanya benar-benar di luar nalar kita. Gila sih. Dan proses inilah yang pelan-pelan mengubah komposisi matahari. Nantinya ya, ini juga yang akan menentukan nasibnya. Jadi raksasa merah, lalu akhirnya jadi katai putih. Ada satu detail lagi dari catatan Anda yang bikin saya penasaran. Di situ disebut kalau semua materi di matahari itu wujudnya bukan padat, cair, atau gas biasa. Benar sekali. Karena suhunya se-ekstrim itu, materinya ada di wujud keempat. Namanya plasma. Plasma? Iya, anggap aja ini gas yang super-duper panas. Sampai elektron-elektronnya itu lepas dari inti atomnya. Jadi semuanya gerak bebas. Makanya catatan Anda sangat tepat menyebut matahari sebagai bola plasma panas raksasa, bukan bola api. Jadi kesimpulannya, matahari itu bukan bola api yang diam, tapi sebuah reaktor fusi nuklir dari plasma yang sangat dinamis. Betul. Bahan bakarnya unsur paling sederhana di alam semesta dan terus berevolusi seiring waktu. Nah, ini yang jadi bahan renungan menarik kan? Catatan Anda bilang ada logam kayak karbon dan besi di matahari, walau sedikit. Unsur-unsur berat ini yang juga nyusun planet kita dan ya tubuh Anda. Diri kita juga. Itu nggak bisa diciptakan oleh matahari kita sendiri. Unsur-unsur itu ditempa di dalam inti bintang generasi pertama yang sudah lama meledak dan mati. Jadi, pernah kepikiran nggak kalau setiap atom di dalam diri kita ini sebenarnya adalah warisan dari bintang-bintang kuno itu?